Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat struktur yang dimanfaatkan dan sangat dimanfaatkan pada senyawa organik. Struktur kimia atau rumus kimia yang seringkali dituliskan dalam senyawa organik, dalam buku-buku kimia organik itu biasanya adalah rumus berupa struktur yang dimanfaatkan dan seringkali juga menggunakan struktur yang sangat dimanfaatkan. Nah, pembuatan struktur ini ya, bagaimana caranya akan saya jelaskan satu persatu. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama, di sini ada struktur garis dari C yang mengikat 4 buah H. C yang mengikat 4 buah H. Nah, bagaimana struktur dimanfaatkannya? Ya, struktur dimanfaatkan itu sama seperti ya rumus kimia biasa. C berikatan dengan 4H. Maka struktur yang ini, struktur dimanfaatkannya adalah CH4. Apakah CH4 bisa sangat dimanfaatkan? Tidak bisa, karena ini sudah yang paling sederhana. Kemudian rumus struktur garis yang selanjutnya, ya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah C berikatan dengan hidrogen. Nah, bagaimana rumus strukturnya? Ya, kalau struktur yang dimanfaatkannya, kita bisa menuliskan C yang pertama ini kan mengikat 3H, berarti CH3. Nah, kemudian berikatan dengan C yang ini mengikat 2H, CH2. Kemudian C yang ketiga mengikat 2H juga, CH2. Dan yang terakhir mengikat 3H, CH3. Nah, inilah struktur dimanfaatkannya. Nah, apakah ini bisa disederhanakan lagi menjadi sangat dimanfaatkan? Ternyata di sini ada 2 buah CH2. Maka penulisannya bisa kita tulis CH3, ya, CH2 2 kali CH3. Ya. Atau penulisan ini bisa juga seperti ini. Di sini kan ada CH3, CH2, di sini juga ada CH2, CH3. Maka bisa juga dituliskannya CH3, CH2 2 kali. Ya, seperti itu. Tapi biasanya yang paling sering penulisan struktur yang sangat dimanfaatkannya itu seperti ini. Jadi ujung dan ujung C dituliskan. Menjadi CH3, CH2-nya 2 kali CH3. Kemudian garis ikatan antara C dengan C-nya sudah tidak perlu dituliskan lagi. Ya, boleh dituliskan lagi, boleh tidak, tapi biasanya tidak dituliskan. Oke, kemudian struktur yang keempat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Kita tulis dari yang ujung paling sebelah kiri, yang ini. Itu adalah CH3. CH3 ini mengikat C yang ini. Nah, C yang ini itu apa? C yang berikatan dengan H, CH. Dan si CH ini dia mengikat juga yang ini. Nah, ini adalah struktur CH3. CH3 ini sebagai cabang dari CH. Jadi kita tuliskannya dalam kurung ya, karena dia sebagai cabang dari si CH. Ya, bukan lanjutan dari CH ke kanannya lanjut CH3, bukan, tapi CH3 ini ya, adalah cabang dari si CH. Nah, kemudian setelah itu ada C yang ini. C yang ini adalah CH2 ya. C dengan 2 buah H. Kemudian C yang ini juga sama CH2. Dan yang terakhir C yang ini adalah CH3. Sehingga rumus struktur yang dimanfaatkannya penulisannya adalah seperti ini ya. Di sini sudah tidak dituliskan lagi ya garis-garisnya. Boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa. Nah, kalau mau dituliskan lagi, maka
biasanya kalau mau dituliskan lagi garis-garisnya itu ya hanya antara C dengan C. Nah, kalau dia ada cabang, maka penulisannya itu dia langsung ke sini. Jadi ya kalau saya tuliskan lagi dengan garis CH, CH3, kemudian CH2, CH2, CH3. Jadi yang dituliskan itu hanya yang ditulisin garisnya itu hanya yang rantainya lurus saja ya, yang cabang nggak dikasih garis ya. Kalau mau dikasih garis, kasih garis ke atas di sini CH3. Oke, kemudian struktur ini bisa dimampatkan lagi nggak? Ternyata bisa. Ya, kenapa bisa? Lihat di sini ada 2 buah CH2 ya. Dan CH3 yang ini sama yang ini dia sama-sama mengikat CH yang ini, maka CH3-nya bisa digabung ya, menjadi CH3 2 kali CH CH2 2 kali CH3 ya. Jadi struktur yang di atas ini sama dengan struktur yang di sini. Jadi CH3-nya ada 2, 1, 2, kita tulis dalam kurung. Kemudian ini si C yang berikatan dengan CH3 ini. Kemudian selanjutnya ada 2 buah CH2, maka kita tulis CH2-nya dalam kurung dan 1 buah CH3 di ujung. Ya, jadi ujung dan ujungnya itu adalah CH3, harus dituliskan. Oke, selanjutnya. Di sini saya sudah mempunyai struktur yang dimampatkan. Nah, gimana menuliskan struktur yang sangat dimampatkannya? Nah, kalau saya mau menuliskan struktur yang sangat dimampatkan, ya, berarti garis-garis ini tidak perlu kita tuliskan. Nah, gimana penulisannya struktur yang sangat dimampatkannya? Pertama yang ini kita tulis ya, CH3. Kemudian yang ini CH. Kemudian si CH ini mengikat ini ya, karena CH mengikat yang bagian atas ini sebagai cabang. Kenapa sebagai cabang? Karena lanjutan dari CH itu adalah CH2, sedangkan yang CH2 CH3 ini adalah cabangnya, maka kita tulis dalam kurung. Nah, kemudian setelah itu ada CH2. Kemudian selanjutnya ada ini CH. Nah, CH ini juga punya cabang. Nih yang ini, maka kita tulis juga dalam kurung. Jadi cabang itu biasanya dituliskannya di sebelah kanan karbon yang dicabangin. Kemudian selanjutnya yang ini CH2 dan terakhir CH3 ya. Jadi ujung sama ujungnya itu selalu CH3. Nah, kalau saya tulisnya begini boleh enggak ya? Kalau di sini kan pertamanya ya, diawalinya sama CH3. Nah, saya mau mengawalinya dengan ini. Boleh enggak? Boleh. Ya, struktur ini bisa juga kita tulisnya CH3 CH2 dalam kurung CH dalam kurung CH3. Jadi bentuk yang ini sama yang ini dibalik ya posisinya, tadinya CH3 duluan, CH2 CH3-nya di tengah. Nah, atau saya lanjut dulu ya, kemudian CH2 CH CH3 CH2 CH3 ya. Ditulis begitu juga boleh. Nah, sekarang kalau ditulisnya begini boleh nggak? CH3 CH2 terus CH3 CH, kemudian jadi CH3 sama CH3 sama CH2 CH3-nya saya tulis di depan dua-duanya. Kemudian CH, kemudian lanjutannya yang ini CH2 CH CH3 CH2 CH3 ya. Ditulis seperti ini juga boleh. Ya, yang penting si cabang ditulisnya di dalam kurung. Jadi kita bisa mengenali gitu yang mana yang menjadi cabang karena dia dituliskan dalam kurung. Ya, selanjutnya untuk struktur yang di bawah ini. Yang ini, maka struktur yang sangat dimampatkannya itu adalah CH3-nya kita tulis ya.
CH3, CH2 juga kita tulis ulang, CH2. Habis itu C. C mengikat CH3. Nah, CH3-nya ternyata ada 2, maka CH3 2 kali, ya, dalam kurung 2. Kemudian ini CH2, yang ini CH, dan yang ini CH3, yang ini juga CH3 di ujung, berarti di sininya 2 kali. Ya, jadi kalau di ujung ada CH3 bisa kita tulis CH3 2 kali, ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu si cabang atau yang di dalam kurung itu bercabangnya sama C yang mana? Ya, tinggal kita ingat prinsip bahwa karbon itu punya 4 elektron valensi, yang berarti si karbon itu akan mengikat 4 atom yang lainnya. Ya, akan mengikat 4 atom yang lainnya. Artinya, ya, kalau misalnya, jadi yang pertama kita lihat itu adalah ikatan C sama H-nya. Ya. Kemudian dengan C yang di sampingnya. Nah, kalau C dengan H dan C yang di sampingnya itu tangan ikatannya masih sisa, jadi belum mencapai 4, belum ada 4 tangan ikatannya, maka dialah yang memiliki cabang. Contoh, CH3, ini kan C-nya udah mengikat 3H, terus sampingnya ngikat C. Ya, berarti C yang ini tangannya udah dipakai 4. Nah, kalau C yang ini, ke kiri ngikat C yang ini, ke kanan ngikat C yang ini, berarti udah dipakai 2. Terus yang 2-nya lagi mengikat H, ya. Berarti udah 4 yang dipakai nih sama C yang ini. Nah, kalau C yang ini, 1 mengikat ke kiri, 1 mengikat ke C yang ini. Ya, kalau dalam kurung kan cabang, ya. 1 ngikat yang kiri, 1 ngikat yang kanan. Nah, berarti CH2 ini punya C yang ini. Ya. Karena C yang ini tangannya kurang 2. Dan ternyata 2 tangannya lagi itu berikatan dengan CH3. Ya. Begitu juga selanjutnya. Oke, kita mari mempelajari bagaimana cara menulis struktur yang dimampatkan dari struktur yang sangat dimampatkan, ya, biar kalian bisa lebih paham lagi. Kita lihat contohnya yang ini. Di sini saya punya struktur yang sangat dimampatkan dari CH3, CH2 2 kali, CH, CH3, kemudian CH2, CH3. Oke, nah di sini bagaimana penulisannya? Ya, nah di sini kalian juga akan bisa membedakan, ya, yang mana yang dalam kurung itu sebagai cabang dan yang mana yang ditulis dalam kurung itu ternyata bukan cabang. Ya. Ingat, cabang itu, ya, ingat ciri-cirinya, cabang itu pasti ada CH3-nya. Nah, jadi kalau di dalam cabang itu pasti ada CH3-nya. Jadi kalau di dalam kurung, kalau ada struktur dalam kurung CH3 berarti itu cabang. Nah, tapi kalau yang di dalam kurung itu bukan CH3 berarti itu bukan cabang. Ya. Oke, kita coba tulis struktur yang dimampatkannya dari struktur yang sangat dimampatkan yang ini. Nah, oke, pertama kita dari C yang paling ujung, yang ini, CH3. CH3, ya, berikatan dengan CH2 2 kali. Apakah CH2 2 kali itu di atas dan di bawah si CH3 ini? Bukan, tapi dia ada di samping si CH3. Jadi habis CH3 ini kan C-nya udah dipakai ikatannya 3 sama H. Nah, satunya lagi ngikat C. C yang mana? CH2. Nah, ternyata CH2-nya ada 2. Jadi CH2, CH2. Nah, si CH2 yang ini mengikat si CH. Maka di sini mengikat CH. Kemudian CH mengikat CH3. Ya, maka kita tulis ke atas atau ke bawah si CH3. Kenapa nggak ke samping? Karena dia di dalam kurung. Ya.
Jadi kita sebaiknya tulisnya ke bawah aja biar lebih mudah. Nah, kemudian kenapa si CH3 ini punya si CH? Ya, karena si CH ini kan sebelumnya mengikat CH2 yang ini. Kemudian ke sebelah kanan dia harus mengikat CH2 ini. Jadi udah dipakai nih 1, 2. Nah, 3 sama si H kurang 1 lagi. Berarti yang kurang tangannya 1 itu si CH yang ini. Maka si CH inilah yang berikatan dengan cabang CH3. Oke, kita sudah sampai sini. Dan yang terakhir ini CH3. Kita tulis di sini CH3. Nah, jadi inilah struktur struktur dimampatkan dari rumus struktur yang sangat dimampatkan ini, ya. Ini sangat dimampatkan. Yang ini. Nah, dan yang bawah ini adalah struktur yang dimampatkan. Nah, didedet ya kalau kata orang Sunda mah. Oke, contoh yang terakhir, saya punya struktur seperti ini. Ya, CH3 2 kali CH. CH2, CH, rangkap 2C, CH3 2 kali. Oke, di sini ada CH3. CH3-nya ada 2. Apakah CH3 ini berikatan dengan CH3 ke sini kemudian mengikat CH? CH3 2 kali CH. Ini juga kan CH3 2 kali CH. Apakah seperti ini? Ya. Jawabannya yang ini tuh salah. Kenapa salah? Ya, karena C itu kan maksimal mengikat 4 atom. Oke, kalau C yang ini udah 4 ya yang tangan ikatan yang dia pakai. 1 yang ini, 3 yang ini, jadi 4. Kalau C yang ini, dia jadi 5 tangannya ya. 1 ke sini, 1 ke sini 2, ditambah 3 buah H. 2 tambah 3, 5. Maka ini salah strukturnya kalau ditulisnya seperti itu. Ya. Nah, gimana dong nulisnya? Ternyata si CH3 ini, ya, 2 buah CH3 ini berikatan dengan CH yang ini. Jadi ada CH3, kemudian dia mengikat CH, lalu mengikat CH3. Ya. Nah, kemudian CH yang ini berikatan dengan CH2 yang ini. Nah, kalau kayak gini kan normal ya. C yang ini ngikat 4 atom. 1 yang ini, kemudian 3 dari H. Kemudian C yang ini juga sama, ngikat 4 atom. 1 yang ini, 3 dari H. C yang ini, dia mengikat 4 atom juga. Dari sini, dari sini, dari sini udah 3 ditambah 1 dari H. Ya. Oke, kemudian setelah CH2 ada CH. CH. Kemudian di sini ada ikatan rangkap 2, kita tulis aja rangkap 2C. Nah, si C ini mengikat 2 buah CH3. Jadi nulisnya bukan CH3 lalu CH3. Kenapa? Karena kalau kayak gitu si C yang ini cuma punya 3 tangan, C yang ini punya 5 tangan, ya. Ini salah. Harusnya CH3 yang ini kita pindah ke atas. Jadi ada di sini CH3. Sehingga C yang ini tangannya menjadi 4, 2 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di atas. Kemudian CH3 yang ini tangannya juga jadi 4, 1 di sini dan 3 di H. Ya, bukan 5. Nah, yang ini nggak ada. Ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Penulisan dari struktur yang sangat dimampatkan, ya, penulisan struktur yang sangat dimampatkan dari struktur yang dimampatkan, ya. Atau sebaliknya, ya, kalau contoh yang terakhir ini kita mau diketahui struktur yang sangat dimampatkan, terus kita mau menuliskan struktur yang dimampatkannya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang penulisan rumus kimia dalam senyawa organik. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.